Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kemudahan kepada kita dan semangat untuk bisa bertemu kembali ya, untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadabbur itu artinya memperhatikan ataupun menghayati. Ya, memperhatikan ataupun menghayati. Kalau disebut dengan tadabbur Al-Quran berarti memperhatikan ataupun menghayati isi kandungan yang ada di dalam ayat Al-Quran. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini bisa sampai kepada istri beliau, kepada para sahabat, dan kepada kita semua yang insyaallah masih istiqomah dengan sunnah-sunnah beliau. Silakan admin dibagikan. Kita hari ini akan mentadabburi surat Hud ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sebenarnya setelah surat An-Nisa itu kan surat Al-Maidah, tapi ini saya langsung melompatnya di surat Hud karena di beberapa halaqah saya itu surat Al-Maidah ini sementara dibahas, Al-An'am juga sementara dibahas, Al-A'raf juga, Al-Anfal juga, Taubah juga, dan Yunus juga itu sementara dibahas. Jadi saya mau kita langsung di surat Hud dulu. Nanti insyaallah kalau Allah beri izin kita akan membahas surat Al-Maidah juga satu persatu. Baik, surat Hud ini adalah surat yang Allah turunkan di akhir Nabi berada di Mekah. Jadi sebelum hijrahnya Nabi ya. Jadi surat Hud ini Allah turunkan kondisi di mana Rasulullah itu ditinggalkan oleh dua orang yang menjadi penopang dakwah beliau. Yang pertama adalah Abu Thalib. Kalau Abdul Muthalib itu kakeknya. Yang pertama adalah Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah pamannya. Dan Abu Thalib ini merupakan ayah dari Ali bin Abi Thalib itu. Kemudian yang kedua adalah Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama beliau. Jadi dua orang ini meninggal di masa sebelum diturunkannya surat Hud ini. Jadi surat Hud ini diturunkan di waktu-waktu yang sangat berat. Jadi di masa-masa terberat dakwahnya Nabi. Karena tidak ada lagi orang yang secara harta kemudian yang, kalau Khadijah kan mendukung dakwah Nabi dengan memberikan kekuatan. Jadi istri itu sangat penting untuk memberikan dorongan ataupun pengaruh positif kepada suami, dan itu yang hilang dari Nabi ya, pengaruh positif dari pasangan itu hilang dari Nabi karena Khadijah itu meninggal. Kemudian yang kedua itu yang hilang dari Khadijah itu adalah hartanya. Khadijah ini kan seorang wanita yang kaya raya. Ketika beliau itu menikah dengan Nabi, maka semua harta beliau itu beliau berikan kepada Nabi untuk kegiatan atau dihabiskan pada kegiatan-kegiatan dakwah menyebarkan Islam. Kalau Abu Thalib, dia memiliki peran secara nasab. Jadi memiliki peran secara nasab karena memang orang-orang Arab dulu itu kalau kita kan sekarang juga mungkin ada seperti itu. Siapa dia? Oh, keluarganya tentara. Siapa dia? Oh, keluarganya polisi. Kan ada seperti begitu kan. Maka Abu Thalib itu perannya seperti itu. Jadi nasabnya Nabi ini adalah nasab yang cukup disegani, ya, nasabnya Bani Hashim.
dan nasabnya Bani Hashim ini adalah jalur keturunannya Nabi, dan di atasnya itu ada Abu Thalib. Kemudian secara nasab, secara kesukuan ya, suku Quraisy juga kan Nabi bagian daripada suku Quraisy. Meninggalnya Abu Thalib, jadi Rasulullah itu hilang penopangnya pada masalah nasab itu. Jadi pada masalah pembelaan sesama nasab, sama orang-orang Quraisy. Karena dulu itu begini. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengganggu Nabi, tidak semua orang yang Muslim itu yang membela Nabi. Ya, jadi bukan hanya Muslim yang membela Nabi, tapi yang membela Nabi itu ada juga mereka orang-orang musyrikin. Tapi pembelaan mereka terhadap Nabi itu bukan atas nama agama, bukan atas nama satu akidah sebagai seorang Muslim, tapi atas nama kesukuan, satu nasab ya, begitu. Itu karena pengaruhnya Abu Thalib, ya, karena pengaruhnya Abu Thalib. Nah, dua orang ini meninggal dunia. Ya, yang pertama adalah Khadijah, kemudian yang kedua adalah Abu Thalib ini. Ketika kedua ini meninggal, Rasulullah kemudian mencoba mencari dukungan dakwah, ya, dukungan dakwah sekaligus untuk penyebaran perluasan dakwah ini. Kemana Rasulullah itu pergi? Rasulullah itu pergi ke Taif, ya, Rasulullah itu pergi ke Taif. Sesampai di sana, harapan Nabi itu adalah mereka mau menerima Nabi sebagai seorang Nabi dan mereka mau masuk ke dalam Islam. Itu harapannya Nabi. Jadi mereka mau masuk ke dalam Islam. Selain itu juga Rasulullah berharap mereka menjadi penopang dakwah, ya, penopang dakwah, begitu. Tapi ketika Nabi sampai ke Taif, ternyata beliau itu dilempari dengan batu. Waktu itu Nabi pergi dengan Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha itu adalah budaknya Nabi, kemudian Nabi membebaskan dia dan mengangkat dia sebagai anak angkat. Ketika dia diangkat sebagai anak angkat, dijadikan sebagai anak angkat, itu banyak keluarga Nabi yang protes, ya, karena kesenjangan sosial itu sangat nampak sekali dulu. Jadi kalau para budak ya memang jelas mereka budak, tidak boleh duduk dengan orang-orang merdeka, dan orang-orang merdeka juga jelas mereka sebagai orang-orang merdeka dan mereka tidak mau duduk dengan para budak. Begitu dulu. Jadi ada kesenjangan sosial. Kalau sekarang mungkin mulai nampak seperti itu, ya, mulai nampak. Nabi menghapus kesenjangan sosial itu. Nah, ketika Zaid bin Haritha ini, ada kisahnya itu yang lebih panjang lagi. Kemudian Zaid bin Haritha itu diangkat sebagai seorang nabi, dan Zaid bin Haritha inilah yang kemudian mengikuti Nabi ketika Nabi pergi ke Taif. Sampai di Taif, ternyata orang-orang Taif tidak mau menerima dakwah Nabi. Anak-anak kecil di Taif itu dihasut oleh orang-orang tua untuk melempari Nabi dengan batu. Ketika Nabi dilempari dengan batu, kepala Nabi itu berdarah. Jadi ada beberapa bagian yang berdarah dari Nabi itu, sampai ada syekh menyebutkan bahwa kakinya beliau itu berwarna merah karena kucuran darah itu bukan hanya di luka itu, tapi sampai mengalir ke bawah kakinya, sampai ke bawah di bagian kaki itu. Di waktu itu kemudian Nabi ini pusing, ya, mulai akan namanya orang sudah kalau berdarah kan sudah bocor kepala kan sudah agak pusing, ya. Kemudian Zaid bin Haritha yang menggendong Nabi, yang menggendong Nabi, dia papah ini Nabi. Kemudian mereka lari menjauh dari anak-anak yang mengejar mereka dengan bebatuan itu, dilempari dengan batu. Zaid bin Haritha yang menggendong Nabi, menggendong Nabi itu bersembunyi di pohon anggur, ya, pohon anggur. Dan pohon anggur itu milik orang musyrikin, ya. Tapi orang musyrikin itu ketika melihat kondisi Nabi, dia sudah ada rasa iba, sampai dia menyuruh budaknya itu memberikan
anggur kepada Nabi. Budaknya itu bernama Adas, ya Adas. Kemudian ketika Adas ini memberikan makanan kepada Nabi, tapi sebelum itu ada malaikat yang datang kepada Nabi, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu memberikan tawaran untuk membinasakan atau mengazab penduduk Taif itu dengan azab yang gunung akan disatukan. Jadi ada gunung kiri dan kanan di antara Taif itu akan Allah satukan. Tapi kemudian Nabi tidak menerima tawaran itu. Justru Nabi berdoa kepada Allah agar dijadikan keturunan dari orang-orang yang ada di Taif itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Oke, kita lanjut tadi ke Adas. Jadi Adas ini ketika membawa kurma ke Nabi, kemudian Nabi itu membaca bismillah. Nabi membaca bismillah, kemudian Nabi makan. Adas itu bertanya, apa yang dibaca? Ya, kemudian Nabi bertanya, kamu dari mana? Adas kurang lebih menyebutkan bahwa dia berasal dari kampungnya Yunus bin Matta. Yunus bin Matta itu adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus, kemudian Nabi menyebutkan bahwa Yunus itu adalah saudaraku. Dia adalah Nabi, maka aku pun Nabi. Ini dari situ, Adas ini dia masuk Islam. Begitu. Jadi memang kalau dari kisahnya Adas ini, itu terkadang kita mendakwahi orang, mengajak orang. Misalnya ada orang yang memang menjadi tujuan dakwah kita ingin mengajak dia kepada kebaikan ini, tapi ternyata memang Allah justru memberikan hidayahnya ke orang lain, bukan ke orang yang kita tuju itu. Kan Nabi kan tujuannya ke orang-orang yang ada di Taif. Ya, justru yang Nabi beri hidayah, yang Allah beri hidayah bukan orang-orang yang ada di Taif, tapi Adas. Ya, tapi Adas, tempat persinggahannya Nabi itu ketika Nabi terluka. Begitu ya. Masya Allah, itulah rancangan Allah ketika Allah memberikan hidayah, dan itu menjadi bukti bahwa Allah itu memilih sesuai dengan kehendaknya siapa yang diberikan hidayah. Dari selesai perjalanan Taif itu, Nabi kemudian ingin balik ke Mekah, tapi ditolak oleh orang-orang Mekah. Nabi diusirlah, pokoknya tidak boleh Nabi masuk ke Mekah. Akhirnya Nabi meminta tolong kepada salah seorang, dia merupakan orang kafir. Ini menjadi dalil bahwa kalau dalam masalah dunia ataupun dalam masalah agama, selama itu terkait dengan agamanya kita, bukan agama mereka, orang-orang kafir, maka tidak masalah untuk saling tolong menolong. Di waktu itu yang menolong Nabi itu adalah Al-Mut'im bin Adi. Jadi Al-Mut'im bin Adi, dia yang menolong Nabi, atau yang membuka diri menerima Nabi. Karena Nabi kan waktu perjalanan ke Taif kemudian balik ke Mekah, tidak ada yang mau menerima, bahkan Nabi diusir dari Mekah, tidak boleh masuk lagi. Tapi yang mau menerima Nabi itu adalah satu orang kafir, namanya adalah Al-Mut'im bin Adi, dia yang menerima. Ini orang kafir yang baik. Setelah itu Allah kemudian menurunkan surat ini, surat Hud. Kenapa disebut dengan surat Hud? Karena ini tentang Nabi Hud. Tapi walaupun ini tentang Nabi Hud, sebenarnya Nabi Hud dibahas di dalam surat ini hanya 10 ayat saja. Hanya 10 ayat saja. Ini tidak perlu heran ya. Karena itulah ada pelajaran yang sangat besar terkait dengan surat yang walaupun penyebutannya di surat itu hanya dibahas kayak 10 ayat sebagaimana surat Hud ini, tapi ada pelajaran yang sangat besar dan akan berkaitan dengan kisahnya Nabi Hud nanti, dan juga dikaitkan dengan kisahnya Nabi Muhammad SAW. Begitu. Oke, kita mungkin langsung masuk ya di ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau Hud itu, tunggu sebentar ya. Nabi Hud itu dia memiliki kaumnya adalah kaum Ad. Dan Nabi Hud ini bukan
bukan nabi yang tinggal di Palestina atau di sekitaran Mesir ya. Tapi Nabi Hud ini diantara nabi yang tinggal juga di Arab, tapi bukan Arab Mekah Madinah ya, dia di sekitaran Arab. Karena ada beberapa nabi itu yang memang juga mereka itu tinggal di Arab, sebagaimana Nabi Soleh juga itu dia tinggal di Arab. Makanya kalau pernah lihat di video YouTube itu ada bangunan-bangunan yang di Pahat itu kan di sekitaran Madinah itu, jadi tidak jauh dari Madinah. Saya lupa namanya itu. Ya, itu tidak jauh dari Madinah. Baik, kita masuk ke ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra. Nah, ini disebut dengan huruf muqatta'ah, huruf yang terpisah-pisah. Jadi tidak dibaca dengan ala ra, tapi dibaca dengan terputus-putus. Alif, kemudian dibaca lagi lamnya, lam, kemudian dibaca lagi ra. Nah, itu disebut dengan huruf muqatta'ah atau ayat muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Tidak ada maknanya alif lam ra ini sebagaimana alif lam mim, yasin, kemudian kaf, ha, ya, ain, shad, atau hamim, atau nun, dan seterusnya. Pokoknya huruf muqatta'ah ini tidak memiliki makna. Makanya di dalam terjemahan, kalau kita lihat terjemahannya dikembalikan dengan bacaannya, jadi dengan alif, lam, dan ra. Jadi tidak ada maknanya. Dan maknanya pun ini bukan tidak ada makna ya, tapi tidak diketahui maknanya. Tidak diketahui maknanya. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak tahu dengan makna dari alif lam ra ini. Kok dibilang tidak tahu ya? Nabi Muhammad dibilang bahwa tidak tahu dengan makna dari alif lam ra ini. Karena begini, kalau kita mengatakan bahwa Nabi mengetahui makna dari huruf muqatta'ah ini, berarti ada sesuatu yang Nabi sembunyikan yang tidak disampaikan kepada umatnya. Dan itu bahaya kalau kita menganggap ada sesuatu yang Nabi sembunyikan. Jadi sebagaimana aliran-aliran tarekat itu beranggapan bahwa ada ilmu-ilmu yang tersembunyi yang bisa didapatkan ilmunya kalau kita mengamalkan satu zikir misalnya, atau kita mengamalkan amalan-amalan khusus misalnya. Nah, dia ada yang seperti itu. Nah, ini tidak benar begitu. Sama juga dengan Syiah misalnya ya. Kalau Syiah itu mereka mengatakan bahwa ada yang Nabi tidak sampaikan kepada Abu Bakar. Jadi ada yang Nabi tidak sampaikan kepada para sahabat, yang mana Nabi hanya menyampaikannya kepada Ali. Begitu. Ini yang bahaya. Jadi orang-orang Syiah itu begitu dia, sampai mereka mengatakan pun atau menganggap bahwa Al-Quran itu dia kurang. Jadi Al-Quran menurut mereka bukan 30 juz saja, tapi lebih daripada 30 juz itu. Ketika ditanya mana lebihnya itu, mereka mengatakan nanti akan disampaikan atau akan diberikan lebihnya itu, tapi untuk sekarang dipakai dulu yang 30 juznya itu. Nah, ini orang-orang Syiah memberikan alasan begitu. Oke, jadi yang pertama, maknanya itu tidak diketahui oleh Nabi dan oleh para sahabat dan kita juga di hari ini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya tahu maknanya, wah, bahaya dia. Berarti dia sudah melebihi daripada Nabi. Begitu. Oke, kemudian yang kedua, ada para ulama yang mencoba untuk memahami alif lam ra ini dan menyebutkan bahwa setiap huruf muqatta'ah itu dia rujukannya atau pembahasannya tentang Al-Quran. Jadi kalau huruf-huruf muqatta'ah itu mereka katakan itu sebutan Al-Quran saja. Nah, kenapa mereka mengatakan begitu? Karena biasanya setelah huruf muqatta'ah itu pasti Allah menyebutkan tentang Al-Quran. Begitu. Misalnya kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Ini kan setelah huruf muqatta'ah ini kan bicara tentang Al-Quran. Jadi Allah menyebutkan tentang Al-Quran. Jadi para ulama ada yang menyebutkan huruf muqatta'ah itu adalah Al-Quran. Begitu. Ada yang menyebutkan begitu. Tapi ada yang menyebutkan begini. Huruf muqatta'ah itu tidak ada maknanya atau tidak diketahui maknanya kecuali Allah yang tahu. Tapi dia memiliki hikmah.
Hikmahnya apa? Yang pertama, untuk mengambil perhatian. Nah, kayak kita misalnya panggil orang. Kalau kita panggil orang itu kan dengan berbagai macam cara. Ada yang memanggil orang dengan tepukan tangan. Ada yang memanggil orang dengan siulan. Ada orang yang memanggil orang lain itu dengan teriakan, misalnya woi, dan seterusnya. Itu kan, jadi kalau misalnya mengeluarkan kata woi atau dan itu kan tidak ditahu maknanya apa, ya, tidak ditahu maknanya, tapi hikmahnya ada, yaitu untuk mengambil perhatian. Makanya para ulama menyebutkan ketika Allah menyebutkan alif lam ra atau huruf muqatta'ah itu sebenarnya untuk mengambil perhatian manusia. Setelah diambil perhatian manusia, maka perhatian manusia ini akan ditujukan kepada Al-Quran. Itu kenapa setelah huruf muqatta'ah pembahasannya adalah Al-Quran. Misalnya dalam ayat ini, setelah alif lam ra sudah masuk tentang pembahasan Al-Quran. Atau di surat-surat yang lain, misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim, ya kan begitu, Yasin wal Qur'anil Hakim, setelah Yasin wal Qur'anil Hakim. Atau misalnya alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, bahasan tentang Al-Quran juga. Atau misalnya surat ini Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun, ya, wal qalami wa ma yasturun. Jadi qalam itu bisa bermakna tentang Al-Quran yang dicatat, saya begitu, wallahu alam, begitu, yang dicatat di Lauhul Mahfuz, begitu. Jadi alif lam ra atau huruf muqatta'ah ini adalah untuk mengambil perhatian. Kemudian yang kedua, ada yang menyebutkan hikmahnya juga adalah untuk menyadarkan manusia bahwa manusia itu tidak tahu apa-apa. Dan ya, jadi untuk menyadarkan manusia bahwa manusia itu tidak tahu apa-apa. Ya, jadi manusia itu harus terlebih dahulu untuk merendahkan dirinya sebelum dia masuk ke dalam Al-Quran. Jadi sebelum dia membaca atau memahami ayat setelah huruf muqatta'ah ini, begitu. Makanya huruf-huruf muqatta'ah tidak diletakkan di ayat pertengahan, bahkan tidak diletakkan di ayat yang terakhir. Jadi huruf muqatta'ah itu semuanya diletakkan di awal-awal ayat. Jadi di ayat pertama ataupun ayat kedua. Itu pun kalau ayat kedua, karena memang ayat pertamanya adalah huruf muqatta'ah juga, begitu. Pokoknya dia di awal surat, di awal ayat yang pertama itu pasti huruf muqatta'ah. Nah, hikmahnya tadi untuk menyadarkan bahwa manusia tidak tahu apa-apa. Ibaratnya kayak ini, sebelum kita itu belajar, maka kita harus mengosongkan diri kita dulu dari apa? Dari kesombongan. Jadi kita harus merendahkan diri kita, ya, merendahkan diri ini kepada Allah. Nanti kalau kita sudah merendahkan diri kepada Allah, kita menghilangkan kesombongan kita. Sombongan itu kan ada orang yang merendahkan ilmu. Nah, itu orang-orang yang sombong itu, dia merendahkan ilmu. Ini dia harus merendahkan dirinya di hadapan ilmu. Nah, kalau sudah merendahkan dirinya di hadapan ilmu, baru kemudian Allah akan memasukkan ilmu kepadanya. Nah, itu hikmah yang kedua dari huruf muqatta'ah, gitu ya. Nah, kemudian Allah katakan, kitabun uhkimat ayatuh. Inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi. Ya, telah disusun dengan rapi. Ada beberapa tafsiran terkait dengan pernyataan ini, dengan firman ini. Kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi. Yang pertama, makna tersusun dengan rapi itu adalah Al-Quran ini bisa dipahami oleh semua orang. Jadi Al-Quran ini bisa dipahami oleh semua orang dan semua kalangan. Jadi tidak hanya, kan ada yang bilang, oh Al-Quran tidak boleh sembarang dibaca. Benar, memang Al-Quran tidak boleh sembarang dibaca dan tidak boleh sembarang ditafsirkan. Benar itu, tapi jangan sebagaimana orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu saking ini mereka menganggap kitab mereka itu kitab suci, maka yang menurut mereka bisa membaca dan bisa mempelajarinya hanya para pendeta-pendeta mereka saja.
Nah, ini sangat disayangkan ya kalau misalnya ada pemahaman seperti itu. Ya, ada anggapan bahwa yang bisa membaca dan bisa menghayati, mentadaburi Al-Quran itu hanya para ustadz saja atau hanya para syekh saja. Nah, itu bisa sama kita dengan orang-orang Yahudi kalau kita menganggap seperti itu. Nah, tadi juga kan saya katakan memang benar tidak boleh sembarang menafsirkan Al-Quran. Karena kalau sembarang menafsirkan Al-Quran, kita akan sebagaimana dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu kebalikan daripada orang Yahudi. Mereka dibebaskan untuk memegang kitab, tapi ketika mereka memegang kitab, penafsiran mereka terhadap ayat-ayat Allah yang ada di dalam kitab Injil itu sangat-sangat menyimpang. Nah, begitu ya. Jadi itu sangat-sangat menyimpang. Makanya kalau penafsiran kita kembalikan dengan apa yang disebutkan oleh para ulama. Nah, ketika Al-Quran ini Allah berikan, maka kata Allah dia tersusun rapi, dia bisa dipahami oleh semua orang. Orang dengan latar belakang pendidikan, misalnya SMA, bahkan SMP, bahkan SD juga, latar pendidikan kuliahan, kemudian S1, S2, S3, profesor dan seterusnya, maka Al-Quran ini bisa mengikuti latar belakang pendidikan seseorang. Dan bukan hanya latar belakang pendidikan seseorang, latar sosialnya juga. Jadi latar sosialnya juga itu bisa ikut Al-Quran begitu. Kan ada buku yang kita kalau misalnya baca itu buku, menurut kita tidak relevan untuk kita, karena pembahasan buku itu dia bahasanya tentang pembahasan yang di perkotaan misalnya, atau ekonomi modern, ya, ekonomi modern. Sedangkan kita tinggal di pedesaan, jadi tidak cocok misalnya kalau kita baca tentang buku ekonomi modern, tentang masalah Bitcoin dan seterusnya, tentang masalah reksadana, atau tentang masalah surat berharga, obligasi dan seterusnya. Itu kan kalau kita di pedesaan kan, apa sih obligasi, apa sih reksadana, apa sih investasi, kemudian pasar saham dan seterusnya. Itu kan kita tidak bisa masuk di situ kalau kita misalnya tinggal di pedesaan ya. Tapi Al-Quran itu dia bisa masuk ya, dia bisa masuk, dibaca oleh kita yang ada di desa itu bisa masuk, dibaca oleh mereka yang ada di kota itu bisa masuk, dibaca dengan latar pendidikan yang S1K dan atau sederajat itu bisa masuk, atau latar belakang pendidikan profesor pun itu bisa masuk begitu. Cuman terkadang Al-Quran itu ditinggalkan karena dianggap kuno ya. Al-Quran itu dianggap kuno, atau teori-teori yang ada di dalamnya itu adalah teori yang tertinggal. Itu anggapannya seperti itu. Mungkin mereka menganggap teorinya itu adalah teori yang di masa dulu, mereka mengatakan adalah teori padang pasir, teori padang gurun. Nah, tidak seperti itu. Coba kalau kita baca Al-Quran, kita tadaburi Al-Quran, kita hayati Al-Quran, kita pahami Al-Quran, maka kita akan mendapatkan ternyata solusi semua permasalahan yang kita alami, solusinya semuanya ada di dalam ayat Al-Quran. Bahkan kalau misalnya kita melihat teorinya filsafat, itu kan kalau pembahasan masalah filsafat itu muter terus, pokoknya bikin pusing itu. Saya pernah baca, ada beberapa buku filsafat yang saya baca itu muter terus, teorinya muter terus, tapi tidak pernah ada ujungnya, begitu. Jadi tidak pernah ada ujungnya. Kalau Al-Quran dia akan mengikuti kita, Quran itu akan mengikuti kita dalam sesuai dengan pemahaman kita, dan akan memberikan solusi ketika kita mencoba untuk membaca ataupun memahaminya. Contoh misalnya, kemarin ada PENAS kan, Petani Nelayan Nasional. Di situ Bapak Prabowo menyebutkan tentang masalah swasembada, ya, swasembada pangan, supaya negara ini tidak bergantung lagi dengan impor dari luar negeri. Nah, coba dalam Al-Quran ada tidak swasembada pangan? Ada. Mana ayatnya? Ketika raja bermimpi. Jadi ketika raja bermimpi, rajanya di surat Yunus itu ya, dia bermimpi kan ada 7 sapi, atau 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang
yang ini yang besar-besar, yang gendut-gendut ya gitu ya, yang besar-besar. Kemudian ada kisahnya cukup panjang. Kemudian Nabi Yusuf menafsirkan mimpi itu dengan mukjizatnya ya. Jadi kalau tafsiran mimpi di buku itu kalau kayak sekarang dijual-jual itu jangan dipercaya. Apalagi tafsiran yang ada di Google juga, tafsiran mimpi itu jangan dipercaya itu. Karena itu khusus untuk Nabi Yusuf, khusus Nabi Yusuf untuk mukjizat yang Allah berikan kepada dia. Maka Nabi Yusuf swasembada pangan. Swasembada pangannya itu adalah selama 7 tahun beliau itu mengumpulkan hasil panen yang ada di Mesir selama 7 tahun. Kemudian setelah 7 tahun itu kan akan datang nih 7 tahun kemarau. Nah, di 7 tahun kemarau itulah kemudian Nabi Yusuf, saya bilang Nabi Musa tadi ya, Nabi Yusuf di 7 tahun berikut itu Nabi Yusuf untuk pangan untuk makanan, untuk kebutuhan pokok dari negaranya itu di Mesir waktu itu diambil dari 7 tahun yang disimpan ya, 7 tahun sebelumnya itu. Jadi kalau pembahasan masalah swasembada pangan itu sudah dibahas di dalam surat Yusuf sebenarnya, dan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Cuman karena memang kita tidak memahami, kita tidak pernah mentadaburi, kita tidak pernah menghayati, kita sekedar baca saja, maka kita tidak, seperti seakan kita menganggap Al-Quran itu tidak punya solusi terhadap satu permasalahan di zaman masa ini, di zaman modern ini. Padahal semuanya ada, begitu ya. Padahal semuanya itu ada. Oke, ini penafsiran pertama, yang mana Al-Quran itu dia tersusun rapi. Jadi Al-Quran itu bisa masuk kepada semuanya. Kemudian penafsiran yang kedua, perkataan uhkimat ini bermaksud adalah menyempurnakan sesuatu. Jadi Al-Quran itu sempurna dalam segala sisi dan tidak ada cacat sama sekali. Banyak kata Allah, la roiba fi. La roiba itu artinya adalah tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada cacat sedikit pun ya, tidak ada kurangnya sedikit pun dalam Al-Quran ini. Karena Al-Quran itu disebutkan sebagai petunjuk. Kalau disebut dengan petunjuk ya, Al-Quran ini bukan sekedar kita disuruh untuk beribadah, batasannya hanya sholat, puasa, haji saja, tapi untuk semua aspek kehidupan. Makanya disebutkan uhkimat itu sempurna. Al-Quran ketika diberikan maka dia sempurna, pembahasan semua hal, masalah sosial, masalah ekonomi, politik bahkan ada dalam Al-Quran. Masalah akhlak, tentang keluarga, itu semuanya dibahas di dalam ayat Al-Quran. Begitu ya, dibahas dalam ayat Al-Quran. Kalau saya sebut Al-Quran, maka juga masuk di dalamnya hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, uhkimat. Kemudian kata yang ketiga adalah penafsiran dari para ulama terkait dengan uhkimat. Kitabun uhkimat ini adalah Al-Quran ini tidak akan dibatalkan oleh kitab yang lain, dan ini adalah pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ajma'in. Ya, karena begini, kalau kitab-kitab yang lain itu dimansuk, dibatalkan oleh kitab-kitab yang lain ya, tapi pembatalannya itu hanya pembatalan syariat, bukan pembatalan akidah. Misalnya kitab Taurat itu kan dimansuk dengan mulai Allah berikan Injil kepada Nabi Isa. Jadi ketika diberikan Injil, maka maka Taurat sudah tidak berlaku lagi. Begitupun ketika Al-Quran Allah berikan kepada Nabi Muhammad, maka Injil tidak lagi berlaku. Injil saja tidak berlaku, apalagi dengan kitab Taurat. Kemudian ada penafsiran yang keempat. Uhkimat itu, penafsiran yang keempat ini menyebutkan bahwa Al-Quran itu sebagai hakim. Hakim artinya pengadil. Ya, pengadil yang memberikan keputusan. Pengadil yang memberikan keputusan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kalau orang sudah belajar Al-Quran, dia itu bisa adil dengan apa yang datang pada dirinya atau apa yang dia alami, atau yang datang pada dirinya atau yang dia sedang alami. Jadi dia bisa tahu mana yang haram dan mana yang halal ketika dia telah mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kelima penafsiran menyebutkan adalah uhkimat
ayatuhu itu adalah mengandung hikmah. Nah, kalau tadi kan hakim itu mengandung hikmah. Hikmah ini artinya mengandung banyak pelajaran. Begitu. Oke, kemudian Allah katakan summa fussilat. Kemudian dijelaskan secara terperinci atau satu persatu. Jadi kata Allah dalam ayat ini summa fussilat. Al-Quran itu menjelaskan secara satu persatu ataupun terperinci. Walaupun dia terpisah ya. Kadang Allah menyebutkan tentang masalah riba misalnya, ada di dalam surat Al-Baqarah, tapi juga ada di dalam surat Ali-Imran. Tapi terpisahnya itu jangan dianggap bahwa Al-Quran itu tidak bahasanya itu lompat-lompat, tidak. Dalam Al-Quran biasanya ada satu tema, misalnya ada 5 tema, kemudian tema yang berikut itu pasti ada kaitannya, walaupun pembahasan atau bahasanya beda, tapi temanya itu berkaitan. Begitu ya, insyaallah nanti kalau dapat ayatnya dengan apa yang kita pelajari sendiri, insyaallah akan dipahami ini. Jadi itu mufassilat, dijelaskan secara terperinci satu persatu, pembahasan masalah ekonomi, kemudian akidah, kemudian politik, dan seterusnya. Kemudian Allah katakan milladun hakimin khabir, dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Kata Allah, Al-Quran ini datangnya dari Allah. Jadi kalau misalnya kita menerima surat, tiba-tiba kita duduk di rumah, kemudian ada orang yang mengetuk rumah kita, lalu orang itu mengatakan, Pak, Bapak dapat surat nih dari Bapak Prabowo, Bapak Presiden. Dan kita tahu Bapak Presiden itu misalnya orangnya tegas misalnya. Kita tahu beliau ini orangnya tegas. Maka ketika kita menerimanya, kita akan sangat senang dan kita akan mencoba untuk memahami apa yang diberikan kepada kita. Kalau sekedar kita simpan saja surat itu, kita tidak akan paham apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada kita dari pesan yang ada di dalam surat itu. Jadi kalau hanya sekedar kita simpan saja, atau ketika kita baca, ternyata kita baca ini kita tidak mau untuk memahaminya. Kayak anak-anak kayak anak 6 tahun, 7 tahun, mereka kan kita ajarkan mereka membaca. Misalnya mo, kemudian BIB tambah L, mereka bilang mobil. Nah, terus mereka tanya, mobil itu apa sih? Nah, itu yang disebut dengan membaca tapi tidak mengerti, tidak memahami. Nah, jadi jangan sampai kita juga membaca Al-Quran itu seperti itu. Kita baca tapi kita tidak paham dengan ayat itu, sehingga pesan yang ada di dalam ayat itu tidak sampai kepada kita. Oke, ini kan kita sudah terima nih surat dari Pak Prabowo atau Bapak Presiden. Wah, jelas kita akan senang. Pertama senang. Kedua, kita akan sesegera mungkin untuk membuka surat itu, ya, karena kita sangat berharap, atau kita harapan kita itu pasti ada sesuatu yang sangat penting atau ada hadiah yang akan diberikan kepada kita. Jadi ada hadiah atau sesuatu yang sangat penting yang akan diberikan kepada kita. Kita akan segera untuk membukanya. Kita akan coba untuk memahaminya, apa yang disampaikan kepada kita. Begitu. Nah, di sini Allah katakan milladun hakimin khabir. Jadi Al-Quran itu datangnya dari Allah. Ketika Allah menyebutkan itu datangnya dari Allah, maka harusnya kita itu langsung untuk ada kemauan untuk memahami apa yang ada di dalam ayat Al-Quran itu, supaya kita tahu apa yang Allah inginkan dari kita. Nah, ketika Allah menyebutkan hakim, dia maha bijaksana. Maha bijaksana itu, Allah itu maha tahu segala sesuatu. Ya, Allah itu maha tahu dengan hamba-hambanya. Itu hakim. Kemudian khabir, Allah itu maha tahu dengan keadaan hamba-hambanya. Ya, kalau hakim itu yang pembahasan masalah ini, itu diberikan karena memang Allah tahu hambanya ini lemahnya di sini, atau Allah tahu hambanya ini karena bolehnya di sini. Atau begini juga,
ketika Allah menciptakan bumi ini, maka Allah tahu seperti apa yang harus dia lakukan oleh hamba-hambanya itu. Nah, ini disebut dengan hakimin, kemudian khobirin. Begitu. Wallahu alam. Oke, begitu ya. Semoga ini bisa dipahami. Kemudian ayat yang kedua Allah katakan, alla ta'budu illallah. Nah, setelah pembahasan ayat Al-Quran, dan ini merupakan tema besar, tema utama yang ada di dalam ayat Al-Quran. Katakanlah Nabi Muhammad, janganlah kalian menyembah sesuatu kecuali Allah. Ini tema besar yang ada di dalam ayat Al-Quran. Itu tema tentang pembahasan masalah akidah. Kata Allah, janganlah kita menyembah sesuatu kecuali hanya Allah saja. Ada namanya penafian dan ada namanya penetapan. Ini sama dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah, penafian dulu, penolakan dulu. La ilaha, tidak ada Tuhan. Baik, harus kita tolak dulu. Sama dengan kalimat ini, jangan kamu menyembah sesuatu. Tolak dulu semua. Tolak dulu semua. Baru ditetapkan satu, illallah, kecuali hanya Allah saja. Kenapa harus diawali dengan penafian? Karena kalau tidak ada penafian, justru langsung pada penyembahan terhadap Allah, yang tidak ada penafian, maka akan ada kemungkinan seseorang itu selain dia menyembah Allah, maka dia juga menyembah yang lain. Penyembahan terhadap yang lain ini bukan soal kita sujud kepada sembahan lain itu, tapi bisa juga dengan keyakinan yang ada di dalam hati. Ya, tadi saya isi bensin, pertalite di depot, kemudian di depot pengisian itu, depot biasa, kalau depot pengisian kan SPBU, depot biasa pinggiran jalan. Di depot itu ada cermin. Saya tanya sama pemiliknya, kenapa ada cermin di sini? Dia bilang, di sini kan di kampung toh. Dia bilang begitu, ini kan di kampung, jadi untuk jaga-jaga ini. Saya bilang, mau jaga-jaga dari apa? Cukup Allah saja. Padahal yang melayani ini dia pakai kopiah loh, pakai peci. Dia bilang, saya bilang begitu, jaga-jaga dari apa? Jaga-jaga dari apa? Saya bilang, cukup Allah saja. Allah semua jaga orang, tidak perlu yang begini. Yang seperti ini syirik, saya bilang. Baru saya bilang, biasanya orang pakai cermin begini itu alasannya juga karena untuk menambah rezeki, supaya orang-orang tertarik mau beli di sini. Baru saya bilang, saya lupa apa dibilang, baru saya bilang rezeki itu tidak mau tertukar. Kalau mau datang pasti datang, kalau tidak datang bagaimanapun caranya kita tarik dia tidak akan datang ke kita. Jadi tidak usah pakai yang mau begini. Ya, semua Allah sudah tentukan. Begitu ya. Jadi kalau kita itu sholat tapi masih ada pemahaman kayak sebagaimana tadi, tadi itu kan dia mungkin sholat di masjid, kemudian menyembah Allah dengan sholatnya itu, begitu dengan puasanya, begitupun dengan umroh dan hajinya, ataupun zakat ketika dia mengeluarkan zakat. Tapi kalau ada pemahaman seperti itu, maka dia belum la ilaha illallah. Dia masih ada kesyirikan pada penyembahan terhadap Allah. Begitu. Kemudian Allah katakan, innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa engkau adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira. Pemberi peringatan untuk apa? Peringatan bagi mereka yang melakukan perbuatan dosa. Atau yang kedua, selain pemberi peringatan, juga pemberi berita gembira bagi mereka yang taat kepada Allah. Nah, ada para ulama menyebutkan begini, kalau disebut dengan pemberi peringatan, berarti sudah ada yang disampaikan. Oh, jangan begitu ya. Ya, pokoknya begitu. Jadi Nabi itu tugasnya dua. Pertama adalah pemberi peringatan, yang kedua adalah pembawa berita gembira. Nah, kembali lagi ke tujuannya Al-Quran itu diberikan, maka kita harus mempelajarinya
supaya kita bisa memahami mana batasan-batasan, ya, mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang harus atau wajib kita kerjakan, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang selamat. Kata para ulama, di sini Allah menyebutkan nadhir lebih dulu dibanding basyir, karena surat Hud ini akan lebih banyak pembahasannya tentang peringatan-peringatan Allah, ya, dibanding pembawaan atau pemberian berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Oke, mungkin begitu. Jadi Nabi itu dia memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira. Tidak boleh hanya, sama juga dengan kita, kalau misalnya kita berdakwah, tidak boleh hanya memberikan peringatan. Nanti kalau tidak dibahas tentang masalah surga, tidak dibahas tentang masalah ampunan, kasih sayangnya Allah, rahmannya Allah, rahimnya Allah, maka orang-orang yang mendengarkan dakwah kita itu akan takut, ya. Jadi mereka akan menggambarkan bahwa wah, Allah ini bikin takut juga. Jadi seperti tidak ada kasih sayang dari Allah. Karena kita hanya memberikan peringatan terus. Bahasan kita tentang hari kiamat selalu, bahasan kita hanya tentang azab terus, tentang siksaan terus. Lama-lama orang jadi takut, gitu. Tidak, seperti tidak ada harapan. Dia melihat dirinya kalau misalnya melakukan perbuatan dosa, menganggap Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Itu kalau hanya sebatas pemberi peringatan saja. Nah, kalau misalnya kita hanya sebaliknya, kalau misalnya kita hanya memberikan informasi tentang berita-berita gembira, maka akan banyak manusia yang meremehkan perbuatan dosa. Jadi Allah sering menyebutkan nadhir wa basyir atau basyir wa nadhir, agar kita yang memberikan peringatan di hari ini untuk melanjutkan tugasnya Nabi, yaitu dengan adil. Ya, selain kita memberikan peringatan dengan mengingatkan azabnya Allah, keberkahan Allah apabila kita melanggar apa yang Allah larang, begitupun kita memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau untuk kembali kepada Allah, bahwa Allah akan mengampuninya dan Allah akan menyayangi dia. Oke, demikian, begitu. Ada yang mau ditanya, mau di-sharing, disilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak ada yang bertanya.
Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan dengan dua kafaratul majelis. Subhanakallah. Ya, Ibu Fani. Baik. Kalau tidak, Ustaz. iya, kalau tidak ada, kita cukupkan dengan dua kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi